Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Atia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Tegal Besar 1 Jember. Kali ini saya akan memaparkan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Raden Maswardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Beliau percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang pemberian pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Dalam konsep pendidikannya yang diterapkan di Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis pada kehidupan nyata dan kehidupan sehari-hari. Ia mengusulkan agar pendidikan tidak terbatas pada lingkungan formal di dalam kelas, melainkan juga melibatkan interaksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap individu. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengenal peserta didiknya dengan baik dan mengajar dengan pendekatan yang sesuai, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif dan menyenangkan. Mendidik dan mengajar. Mengajar adalah proses penyampaian pengetahuan, informasi, dan keterampilan dari seorang pendidik kepada peserta didik. Aktivitas mengajar cenderung berfokus pada aspek akademis dan keahlian spesifik. Seorang pengajar bertugas menyampaikan materi pelajaran, memberikan penjelasan, memfasilitasi diskusi, memberikan tugas, serta menguji pemahaman peserta didik. Aktivitas mengajar berorientasi pada transfer pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada siswa. Sedangkan mendidik melibatkan upaya yang lebih luas dan komprehensif dalam membentuk individu secara holistik. Dalam mendidik, tidak hanya pengetahuan akademis yang ditransfer, tetapi juga nilai-nilai, sikap, keterampilan sosial, dan pengembangan karakter positif. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan salah satu aspek utama dalam pendidikan. Kodrat keadaan terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat atau perkembangan zaman. Dalam kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat bangsanya. Asas Trikon. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zaman. Maka kita harus menggunakan asas Trikon, yaitu asas kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban. Asas konvergen artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Asas konsentris artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan pada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya, diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam konsepnya, Ki Hajar Dewantara mengenalkan apa yang disebut sistem Among sebagai sistem yang dapat diterapkan dalam mengantarkan murid selamat dan bahagia. Sistem Among adalah metode pendidikan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan 3 unsur dasar, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Ing ngarsa Sung Tulodo di depan memberikan keteladanan, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat dia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakarsa, dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, guru tidak sekedar memberikan motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran anak, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi fakta penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi anak. Lingkungan belajar yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan, sedangkan kondusif artinya kondisi yang benar-benar nyaman serta mendukung kegiatan belajar mengajar. Beberapa tips menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Yang pertama, menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Kedua, bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. 3. Libatkan siswa dalam membuat aturan. 4. Amati dan pahami perilaku setiap siswa. Dan yang kelima, berikan dukungan siswa dalam belajar. Demikianlah pemaparan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru di Indonesia.